Hai, balik lagi dengan Alfaya di sini dan hari ini gue akan ngejelasin ke kalian kenapa anime atau manga Blue Lock itu adalah anime manga paling norak yang pernah gue lihat. Intinya di video kali ini gue pengen ngeluarin unek-unek gue soal betapa buruknya dan betapa jeleknya anime atau manga Blue Lock ini. Ya nggak perlu lama lagi, ayo kita bahas kenapa anime atau manga Blue Lock itu nggak layak ceritanya untuk diikutin. Sebagai seorang wibu yang telah mengarungi banyak banget cerita, tentunya gue udah baca banyak banget komik, baca banyak banget manga, dan nonton banyak anime. Dan tentunya di antara anime-anime dan manga-manga itu adalah anime sports atau anime olahraga. Oke gini, menurut gue, manga olahraga itu adalah manga yang mengangkat olahraga sebagai tema utamanya. Dan menurut gue, Blue Lock itu salah satu anime atau manga yang paling gak realistis sama sekali. Dibanding semua anime olahraga lainnya, walaupun ada kekuatan-kekuatan, tapi tetap aja Blue Lock itu menurut gue yang paling buruk. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Blue Lock itu sangat-sangat nggak realistis. Oke, gue tau ini manga, tapi gue nggak nyangka kalau ini bakal nggak serealistis itu. Kalau kita lihat dari awal, konsepnya itu udah nggak sama sepak bola beneran. Di dunia nyata, sepak bola itu tentang strategi, passing, teknik, teamwork, kolaborasi antar semua pemain di lapangan. Tapi di Blue Lock, semua itu soal egoisme dan soal individualisme. Jadi intinya setiap orang yang mana dia adalah striker dipaksa untuk jadi individualis dan egois, bahkan kayak nggak peduli sama timnya sama sekali. Ya, jadinya di situ tuh cuma ada gol. Emang sih di dunia nyata seorang striker itu emang harus punya insting pembunuh. Tapi bukan berarti mereka bisa main sendiri. Ya iya, di Blue Lock tuh taktik-taktik kayak off the ball movement atau metavision itu sebenarnya emang ada di dunia nyata. Nah, tapi sayangnya di anime ini tuh dibikin lebay banget. Ya jadi intinya yang mereka lakukan itu lebih kelihatan kayak super power dibanding jadi hasil latihan. Coba deh lu lihat lagi. Anime itu bukan soal sepak bola, ini tuh soal bertahan hidup. Ini tuh survival games. Jadi itu tuh kayak Hunger Games, tapi emang kebetulan ada sepak bolanya aja. Nah, sepak bolanya itu sendiri bahkan nggak jadi inti utama dari cerita ini. Coba bayangin kalau konsep Blue Lock-nya itu sama, tapi olahraganya itu diganti jadi basket. Itu bakal sama aja. Anggaplah jadi pemain basket paling egois di dunia ini. Dia bisa ngedribble sendiri, shoot sendiri, bisa ngedang sendiri, dan akhirnya bisa menangin pertandingan sendiri. Sebenarnya kalau gue lihat lagi, ini lebih masuk akal kalau olahraganya itu basket dibanding sepak bola. Bahkan banyak orang yang bilang, dan gue yakin lu juga ngeh, kalau season 2 itu kayak cuma slideshow digerak-gerakin doang. Adegan pertandingan di lapangan nih yang tadinya deg-degan, full tension, tapi malah biasa aja ya karena cuman kayak gambar digerak-gerakin doang. Nggak ada sensasi animasinya, tapi cuman kayak ada gambar digeser ke kiri, geser kanan. Anggap aja ini kayak ada 2 layer, ini background, ini karakter, udah digeser-geser aja udah, segampang itu. Dan jujur menurut gue ini bikin feel-nya malah hilang, dimana di anime olahraga tuh kita pengen ngerasain aksi dan feel yang dinamis tuh malah nggak dapat sama sekali di anime ini. Dan masalahnya anime itu bukan cuma jelek soal visual, tapi juga soal ceritanya. Banyak banget adegan orang ngobrol panjang doang, dan aksi di lapangan tuh malah minim banget. Dan sekali ada aksi di lapangan, ya baik lagi cuma kayak slideshow digeser-geser doang, sama dikasih efek-efek dah tuh, biar bagus. Poin ketiga adalah karakternya itu menurut gua terlalu banyak gimmick. Salah satu hal menurut gua yang bikin Blue Lock aneh adalah semua karakter itu punya gimmicknya sendiri. Setiap pemain itu punya senjata atau kemampuan unik yang bikin mereka beda dari orang lain. Itu konsepnya. Ada dari metavision, ada direct shot, ada orang yang larinya cepet banget. Jadi intinya itu semua orang tuh kelihatan pengen beda banget, pengen beda sendiri. Masalah yang gue temukan adalah makin banyak karakter yang beda-beda sendiri ini malah makin susah buat gue untuk relate sama karakternya. Bahkan untuk penonton untuk relate sama karakternya. Akhirnya karakter-karakter ini nggak memorable sama sekali dan emang ya kita lupain aja gitu. Gue baca komiknya sampai sekarang. Dan karakter yang gue inget itu cuma Isagi Yoichi, Kaiser, ada Loki, dia tuh jelmaannya Mbappe kalau nggak salah. Oh, gue inget ada Kunigami juga. Kunigami itu yang awalnya baik, terus hilang, terus datang-datang jadi jahat atau jadi egois lah istilahnya. Ya cuman itu karakter yang gue inget dari sekian banyaknya karakter, sekian banyaknya striker yang ada di sana. Cuman itu yang gue inget. Coba lu bandingin sama anime olahraga lain kayak Haikyuu. Haikyuu itu menurut gue salah satu anime paling realistis yang pernah gue baca atau gue tonton.
Semua karakter di Haikyuu itu punya kekuatannya sendiri, tapi nggak gimmick. Kemampuan mereka itu melengkapi tim, tapi nggak spesial banget. Bahkan tim lain ada yang bisa ngelakuin yang mereka lakuin, dan bahkan lebih baik. Jadi intinya di olahraga tim itu soal teamwork, bagaimana masing-masing pemain, masing-masing role itu melengkapi satu sama lain. Bayangin striker-striker ada Haaland, Benzema, Inzaghi, jadi satu tim. Emang mana ada yang mau jadi back? Dan yang keempat, ini berasa banget kalau anime itu berusaha untuk ngikutin anime lain. Kalau lu nonton anime olahraga yang lain kayak Kuroko no Basuke, kalian pasti familiar dengan konsep zone, momen-momen ketika karakter dapat power up dan tiba-tiba jadi kayak in the zone, jadi jago banget. Nah, kalau gue lihat Blue Lock itu juga bakal pakai formula yang sama. Jadi di Blue Lock, di momen-momen krusial, karakternya tiba-tiba dapat sebuah kekuatan atau masuk yang namanya flow. Spark Shiroto, Niku Odoru. Bahkan di zone level 2-nya Kuroko, pemain itu tuh nggak main individualis lagi. Mereka tuh main bersama tim. Jadi satu tim itu satu pikiran sama si satu pemain ini. Padahal menurut gue, Blue Lock itu anime yang unik karena ada unsur survivalnya ini. Tapi entah kenapa yang dibatin kok lebih ke survivalnya dibanding ke sepak bolanya. Jadi lebih mirip tuh bukan anime olahraga lain, tapi malah anime shonen lain. Yang kayak MC lagi bertarung, tiba-tiba dia monolog sendiri dalam hati, tiba-tiba bisa ngalahin raja terakhir. Udah kayak gitu. Yang kelima yang gue lihat adalah Blue Lock itu bingung antara mau nyimbangin antara kekuatan ini dan realistisnya. Mereka tuh seakan-akan mau gabungin penjelasan taktik, strategi, dan hasil latihan keras dengan superpower yang ada di setiap karakternya. Hasilnya, anime itu kadang-kadang jadi nggak jelas. Awalnya kayak sepak bola yang teknis banget, terus tiba-tiba ada orang berantem pakai visual lah, ada kekuatan-kekuatan. Bahkan ada satu scene yang gue inget, ada orang menghamili gawang. Apalagi buat orang-orang yang emang suka genre-genre anime olahraga, ini pasti feel-nya bakal aneh banget dan nggak kerasa kayak feel olahraga sama sekali. Lebih kerasa kayak anime shonen dan battle pada umumnya. Iya, intinya Blue Lock ini jadi anime yang nanggung, nggak realistis banget, nggak full fantasi juga. Jadi entah ini anime ada di mana. Jadi intinya menurut gua, Blue Lock itu tuh makin kehilangan arah dan makin jadi anime yang nggak jelas. Dan buat lo yang pengen ngikutin cerita anime atau manga sepak bola yang benar-benar otentik, gua saranin lu baca Awashi atau malah Giant Killing. Itu menurut gua dua manga yang bener-bener sepak bola banget, yang nggak ada bullshit super power, tapi bener-bener kelihatan olahraga dan teamworknya. Tapi kalau lu suka drama survival dengan bumbu egoisme dan bumbu-bumbu rivalitas yang lebay, menurut gua, Blue Lock itu masih sangat-sangat bisa untuk dinikmati. Asalkan lu jangan berharap dapat feel sepak bola yang beneran sepak bola. Gimana menurut lu? Setuju nggak sama opini gua? Tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga nih, buat kalian yang emang enjoy dan suka sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Cheers!